bisa jadi itu satu bentuk yang cukup boros begitu. Nah, aku sih tak kembalikan dengan cara begini ke kalian. Atap itu kan tidak harus bentuknya seperti itu. Kalian bisa istilahnya modifikasi sedikit sehingga bentuk atap ini dengan bentangan yang sama itu memiliki mungkin jumlah kuda-kuda yang variasi kuda-kuda yang tidak sebanyak ini. Jadi kalau limasannya seperti itu mungkin mau kamu ubah jadi planar juga boleh. Tapi kalau ngomong modelnya seperti ini, saranku ya tetap dimodelkan semua. Berarti empat-empatnya tetap dimodelkan semua ya? Oke. Itu untuk bebannya, untuk bebannya itu yang bagian dekat tumpuan sama yang atas, itu berarti dikalinya setengah jarak antar gording ya? Iya. Kali setengah jarak. Yang gording tengah itu berarti dikalikan setengah ke kiri, setengah ke kanan ya? Iya. Dan kalau di atas biasanya gordingnya bisa jadi ada dua. Karena kan kanan kiri begitu. Nah, jadi angka gordingnya 2 kali, angka penutup atapnya atau hujannya atau anginnya setengah jarak setengah jarak gording ke kiri, setengah jarak gording ke kanan. Untuk kuda-kuda? Untuk titik buhul paling atas. Oh, untuk titik buhul paling atas. Untuk titik buhul paling bawah, gordingnya 1 tetap, lalu area atapnya ya cuma setengah begitu dari bintang. Oh, berarti kalau hujan itu dia yang bagian atas itu kan dia di atas, berarti dia separuh ke kiri, separuh ke kanan gitu ya? Betul. Itu untuk semua, enggak cuma hanya hujan, untuk penutup atapnya juga, anginnya juga. Jadi kalau angin, berarti dia di situ ada gaya hisap dan gaya tekan. Benar. Oke. Jadi biasanya kalau gaya hisap dan gaya tekan itu nanti kalau sudut atapnya lebih dari 25 derajat, nanti gaya horizontalnya itu saling dijumlahkan, tetapi gaya vertikalnya saling mengurangi. Gaya vertikalnya, oh iya benar. Gitu? Ya, oke. Thank you, Kok. Bisa. Oke. Thank you ya, Kok. Yuk, sama-sama. Gimana? Yang lain? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai? Belum ada. Kalau ya Kak, mau tanya juga Kak. Yang hari Senin kemarin kan dijelaskan juga kalau kudanya tidak simetris kan perhitungan anginnya harus dihitung 2 kali begitu ya Kak. Itu misalkan teman pertama kemarin yang jadi kuda-kudanya itu segitiga siku-siku begitu, itu nanti perhitungan anginnya gimana Kak berarti pemodelannya? Kalau perhitungan angin, yang tak maksud kemarin, perhitungan angin itu kan ya bisa kamu lakukan sekali. Maksudnya kalau soal beban ya, beban itu kamu lakukan sekali. Tetapi kalau yang tak maksud dilakukan 2 kali adalah simulasinya, simulasi modelnya begitu. Kamu sebaiknya buat 2 model yang mana anginnya itu datang dari 2 arah yang berbeda. Gitu. Modelnya itu yang di-sub itunya berarti? Ya, betul. Model itu, yang tak maksud model itu adalah satu bentuk komputasi menggunakan aplikasi, entah itu SAP, ETABS, kalau aplikasi lain juga ada lagi, tapi yang tak sampaikan untuk tugas besar PPS semester ini cuma ETABS dan SAP. Oh iya. Gitu. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke. Bisa dibantu lagi Agri seperti kemarin, kita selesaikan modelnya, kita lihat sampai akhir, dan nanti aku yang kemarin kan ya sambil kamu mempersiapkan ya Agri, aku juga ngomong. Jadi kemarin itu kan kita sampai di memasukkan material,
memasukkan section properties, lalu memodelkan rangka, kemudian kita memasukkan mendefine beban-beban yang akan kita masukkan, dan kombinasi-kombinasi sesuai SNI. Kita memang kemarin belum memasukkan beban, kita akan masukkan beban kali ini, atau mungkin Agri sudah masukkan, nanti kita nanti tak jelaskan sedikit gimana masukannya. Nah, namun yang kemarin itu kan kita sudah menentukan sebuah batang itu akan menggunakan profil apa. Itu bagus karena istilahnya kita sudah mendefine begitu istilahnya, karena kan bisa jadi kalau di lapangan kita mendesain itu kan tidak semua selalu desain baru. Kadang kita juga meretrofitting satu bangunan lama, jadi kita harus ada desain lama yang harus kita modelkan dan kita cek terlebih dahulu. Kan ada satu tools yang mana kita input saja beberapa section properties begitu istilahnya. Kemudian nanti kita select semuanya untuk komputer mencoba mengkomputasi mana penampang yang paling ideal. Ideal dalam hal ini adalah ideal dalam arti paling irit sebenarnya. Ya sebenarnya jadi kalau di lapangan bukan yang paling ideal sebenarnya. Jadi ideal menurut aplikasi, yaitu yang paling irit. Itu kalau kita bisa modelkan sebanyak jenis profil, nanti komputer bisa mengkomputasi sendiri sebenarnya. Sudah siap, Agri? Bisa dibantu? Oke, Kak. Bisa, Kak. Sudah bisa terlihat ya, Kak dan teman-teman? Bentar, masih. Kalau masih oh iya, tulisannya belum Chris. Start share. Oke, sebentar. Sudah keluar Gri, coba. Belum terlihat ya? Sudah. Oh, coba. sudah. Tapi yang tengahnya enggak, hitam aja. Tengahnya hitam. Iya, hitam semua. Oh, oke. Menunya hilang sebentar. Lagi. Kak Daniel, Ya, gimana Kak? sambil menunggu Agri, saya mau nanya Kak. Silakan. Mau nanya yang kemarin itu yang ditanyakan itu sama jawabannya Kak Daniel, saya kurang nangkep. Setelah saya baca lagi itu yang dimaksud L yang 1,6 L itu kan yang live load. Betul. Kalau untuk yang 0,5 itu sudah kan terlihat belum ya? Belum, Gri. Teman-teman. Gimana lah, ulangin lagi. Kalau yang 1,6 L itu kan L-nya kan live load ya Kak. Betul. Kalau untuk yang
0,5 itu kan bisa LR, bisa juga yang rain atau hujan. Oke. Nah, untuk di atap itu kenapa ada, maksudnya kok ada Kak? Maksudnya ada live load-nya. Nah, jadi kombinasi yang ada di kemarin itu adalah kombinasi untuk keseluruhan bangunan, bukan terkhusus untuk atap. Tetapi kalau kamu tanya, Kak, bisa nggak di atap ada live load? Tergantung atapnya. Atap apa dulu? Kalau atap rangka seperti kita memang tidak didesain dengan live load. Tetapi kalau atap dak, atap rooftop yang bentuknya corplat itu kan dia ada live load-nya lah. Iya Kak. Tapi kalau untuk yang kita kemarin, ya betul tidak ada live load, adanya roof live. Jadi seharusnya berarti yang kombinasi kedua itu 1,2D plus 0,5 LR, begitu? Nah, kombinasi kedua, kalau membaca kata by kata dari yang ada di SNI, ya kombinasinya bisa menjadi 3. 1,2D dead load, 0,5 live roof live, lalu 1,2D dead load, 0,5 rain, atau 1,2D dead load ditambah 0,5 snow. Dia jadi 3 kombinasi. Tetapi kemarin yang aku sampaikan itu, kalau aku pribadi, ini kembali, kalau aku pribadi, kita sebaiknya memberikan satu angka keamanan lebih ketika memberikan satu kombinasi pembebanan. Jadi saranku, tambahkan 1,2D dead load, 1,6 roof live, ditambah 0,5 rain. Oh iya Kak, jadi maksudnya untuk hanya membaca letter luck dari kata per kata dari SNI, ya betul, tidak perlu ditambahkan 1,6 roof live, itu tidak perlu. Oh iya, jadi untuk 1,6 live load itu dihapus aja atau diganti pakai 1,6 roof live, begitu ya? Boleh, itu bisa diomong. Tapi kan ketika kalau kamu ngomong roof live, kamu harus define di sebelum kita masuk ke combination, kan kita mendefine load-nya, jenis-jenis bebannya. Nah kan di jenis-jenis bebannya kan kemarin kan kita hanya menulis live. Sebenarnya yang tak maksud live itu nanti kita masukkan sebagai roof live begitu. Tapi kalau namanya mau diganti roof live juga tidak masalah, karena juga pengaruhnya juga nggak terlalu besar. Oh iya Kak. Jadi yang 1,6 itu pakai roof live juga nggak apa-apa ya Kak ya? Karena di yang nomor 3 itu nanti kamu baca dia ada kombinasi, nah itu 1,6 oh iya, sama jadinya. Tapi kalau kita cuma baca di nomor 3 1,6 roof live, kamu kan tidak akan nemu yang kombinasi 1,6 roof live dengan ada hujannya begitu. Kalau di nomor 3 itu 1,6 roof live dengan 0,5 angin, tetapi tidak memungkinkan dengan 0,5 hujan begitu. Ya memang sih harusnya orang juga tidak naik ke atap ketika hujan, cuma kalau aku sih suka kasih satu layer preventif aja sih. Iya. Itu paham Kak. Oke. Iya. Terima kasih Kak. Yuk, mari kita lanjutkan. Oke. Sudah terlihat ya Kak dan teman-teman? Udah Kri. Oke. Apakah kombinasi kita masukkan semua, Kri? Oke. Sudah, tapi.
Kombinasinya sudah Kak. Tapi ini saya mau memastikan aja sih Pak. Ini kombinasinya sama yang ini yang envelope. Oke, ini bagaimana Kak kombinasinya? Apakah ada yang perlu ditambah atau diubah? Harusnya cukup sih. Kombinasi envelope-nya sudah memasukkan 1 sampai 6 kombinasi lainnya. Coba kita cek lagi dulu envelope-nya. Iya Kak, sudah. Oke, sudah masuk semua. Sudah. Berarti kombinasi sudah selesai ya. Kita bisa lewat ke berikutnya. Oh ya Kak, berarti tadi itu yang untuk misalkan kombinasi yang kedua ini misalnya Kak, kan ini ada pilihannya. Ada pilihannya yang 1,6 L atau 1,6 R, kemudian yang sebelah sininya ada. Itu berarti dibuat dua begini tidak masalah Kak? Kamu bisa, ya, jadi di kombinasinya itu kan ada atau. Artinya iya, atau itu dalam satu kombinasi itu bisa jadi lebih dari satu kombinasi gitu. Jadi kalau yang di nomor 3, kalau kamu bagi breakdown begitu, nanti dia bisa menjadi 12D, 16LR tambah L. Terus 12D, 16LR 0,5W. 12D, 16S begitu. Terus L 16S 0,5W. Jadi kombinasinya bisa jadi banyak begitu, Chris. Kalau itu ada 5, yang situ ada 2, ya berarti nanti jadi ada 3, ada 2, berarti bisa jadi 9. Oke. Bisa jadi 6 ya, sorry. Ya Kak, satu lagi Kak yang saya masih agak bingung sebetulnya yang roof life dengan L ini. Kalau untuk bagian yang ini saya ngambilnya 1,6 ini hanya yang R sih Kak. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Kak. Nggak apa-apa kalau karena yang LR nanti dipakainya dengan L tuh bisa nggak Kak sebetulnya? Nah, jadi kalau kamu mau buat begitu, Gri, kamu tak sarankan lebih baik define yang pertama ketika load-nya itu kamu tambahkan aja deh. Kita biar nggak bingung, coba kita modelkannya tambahkan aja, Gri. Oh iya, baik Kak. Yang LR ya Kak. Kita tambahkan buat satu kombinasi baru gitu, dia yang roof life. Define. Oke, sebentar masih meloading Kak. Define, nah itu kamu tambahkan satu lagi, roof life. Berarti ini other atau live ya Kak? Live berarti ya? Live, oke.
Berarti yang ini contohnya LR dengan L begitu Kak ya? Iya. Kok gambarnya masih keluar? Tapi nanti kamu harus rada mengubah ya, berarti yang tadi beberapa kombinasi yang sebelumnya gitu. Berarti nanti kombinasimu yang lain yang tadi di nomor 2 sih, nomor 2 sama nomor 4 yang harusnya ada LR-nya itu harus berubah sedikit ya berarti. Masih bingungin kok yang masukin load combination-nya. Bingungnya gimana? Yang atau apa tuh L, R itu yang L atau R itu berarti yang dimasukin L atau R? Kalau untuk atap, ya kamu perlunya adalah sebenarnya kalau ngomong aku untuk atap yang kasus ini ya, nanti jangan digeneralisir deh. Untuk atap rangka begitu, live-nya hanya ada LR, tidak ada live load. Begitu. Oh, untuk LR-nya itu berarti yang beban dari atap, beban dari apa ya untuk hidupnya? Ya, Kemarin dari Mas yang agak bingung. kamu hitung tuh dari pekerja dan peralatan baik ketika pemasangan atap maupun ketika perbaikan. Yang 100 kilo itu? Ya, kalau di peraturannya ada 2 jenis, 100 kilo per titik buhul atau 100 kilo per satuan luas atap. 100 kilo per 1 meter satuan luas atap. Ya, silakan Kri. Sulit ya? Berat ya? Dengar? Sudah terdengar. Maaf Kak Mati. Iya. Ya, enggak apa-apa. Di wilayah saya agak sulit koneksi. Ya coba ulang. Terlihat Kak dan masih hitam Kri. Mungkin kita tunggu sedikit. Oh, yang lebih jelas. Oke, sudah kelihatan Kri. Silahkan. Oke. Jadi, kalau mau di
Oke. Oke, sorry, kelihatannya sulit ya. Ini kayaknya Sinyalnya mungkin kurang bagus. Terima kasih, Gri. Sudah bisa dibantu, cuma mungkin supaya nggak makan waktu banyak, coba kita pindah ke jenis model lain aja ya. Kamu tetap aja share screen-nya nggak apa-apa, kita lanjutkan dari tempatku aja gitu, tapi modelnya mungkin agak berbeda, nggak apa-apa ya. Apakah bisa diterima? Ya, kok. Oke. Oke, kok. Diturunkan aja, Gri. Terima kasih. Nah, oke. Sebentar ya. Mas. Ya, silakan. Aku mau nanya dikit boleh yo? Ya. Potong dikit. Aku kemarin kan baca-baca punya yang dulu-dulu itu tentang sing hitungan ATP ini lah, itu tuh waktu di hujan tuh ada yang ngitung dikasih note tuh kayak gini yo. Untuk beban akibat air hujan diabaikan karena air hujan langsung dialirkan ke bawah melalui saluran pipa. Itu memang sah toh kalau hujan itu nggak dihitung gitu. Jadi ini beban hujannya hilang di ATP. Aku sih nggak rekomen sih, tetap minimal kamu hitung aja, karena kan kombinasi hujan itu kan juga nggak besar sebenarnya. Dari yang diminta di SNI itu nanti kombinasinya kan nggak besar. Jadi saranku sih tetap dimasukkan aja sih, Sur. Itu nggak apa-apa. Oh, ya udah. Oke. Karena kan ngomongkannya kan soal angka keamanan gitu ya. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Kok mau tanya kok? Ya, silakan. Kalau nggak salah ingat itu ada yang pernah nyampaikan kalau ngitung struktur itu kan dari SNI kok, rumus-rumusnya kok. Nah itu terus kemarin untuk atap itu kan sempat lihat berarti SNI 03-1729 tahun 2002 dan SNI 1729 tahun 2015. Nah itu ada banyak bagiannya, yang perlu dihitung, tapi maksudnya enggak tahu bagian mana aja yang perlu dipakai untuk perhitungan atap itu gimana ya kok? Maksudnya gimana? Jadi kan ada banyak part-part yang perlu dihitung kok. Boleh tak buka sebentar ya kok? Ya silakan. Ini kok kalau contohnya yang dari SNI 1729 tahun 2015 itu kan belum kelihatan. Oh aku share screen ya. Gitu. Ini apakah sudah kelihatan kok? Ini kok kan ada kekuatan perlu, keadaan batas, desain PFBK, DKI, stabilitas, sambungan, kemudian ada desain gunakan fatik, kondisi kebakaran, korosi, dan lain sebagainya. Ini kan banyak banget kok. Aplikasi dan ereksi dan lain sebagainya. Nah, itu terus kemudian yang perlu dipakai untuk perhitungan itu yang mana gitu kok? Yang jelas nomor 1 soal kebutuhan tarik, sambungan, lalu itu aja sih. Kalau yang sama lendutan.
Jadi tarik, sambungan, dan batas lanjutan aja sih yang perlu spesifik begitu. Berarti ini lain-lainnya ini tidak perlu kok kayak apa namanya luas bruto, luas neto, fabrikasi ereksi. Lah, luas bruto, luas neto itu kan hubungannya juga sama sambungan harusnya. Kalau fabrikasi dan ereksi itu kamu baca dulu deh sebelum Bu omongkan gitu, karena ada kemungkinan juga itu konsepnya konsep-konsep bukan desain sebenarnya. Ya desain, tapi bukan desain untuk yang biasa dikerjakan. Jadi perhitungannya tuh sudah tak sampaikan di kemarin. Kan kemarin aku sudah bilang tuh kebutuhan yang perlu Bu hitung tuh apa? Oh, satu, kebutuhan cording. Berarti cording itu konsepnya apa? Oh, konsepnya beam. Ya, ditumpu di dua sisi, hubungannya yang diperhitungkan adalah kemampuan dia menahan momen lendut. Berarti hubungannya kemampuan momen lendutnya, kekompakan penampangnya, juga batas lanjutannya sudah masuk atau belum. Lalu kalau untuk yang dari kuda-kuda, itu yang harus dihitung apa? Sambungannya. Sambungannya itu hubungannya sama apa? Kalau luasnya dikurangi, tariknya masih masuk enggak, tekannya masih masuk enggak. Lalu terus geser bloknya, geser lelehnya, geser tariknya, terus kebutuhan bautnya. Lalu kalau kita bergerak lagi dari situ, kita menuju ke yang base plate, berarti kebutuhan tebal base plate, kebutuhan jumlah baut, ukuran baut, dalam pengangkuran. Lalu dari itu juga ada lagi elemen lain yang namanya track stang dan ikatan angin. Kalau track stang itu kan dia gunanya untuk menjaga cording itu tidak melengkung gitu. Nah, berarti dia menerima gaya apa? Oh, gaya tarik yang ada di cording secara sumbunya. Lalu juga ikatan angin untuk mempertahankan posisi kuda-kuda di sumbunya gitu. Kalau kayak tekuk torsi lateral itu tuh biasanya adanya di kolom. Berarti ini SNI-nya tuh apa sih? Judul SNI-nya apa sih, Mac? Sorry. Ini spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Oke. Nah, berarti kalau ngomongnya gedung baja struktural kan tidak menyangkut melulu berbicara soal atap ya. Jadi bisa itu konsep-konsep yang dihitung bisa jadi balok, untuk portal, begitu. Itu kita tahunya mana yang perlu buat atap ya udah ngikuti, pokoknya ngikuti tugasnya cutting aja selesai perkara gitu ya Pak berarti. Kalau ngomong tugas cutting selesai perkara ya kok aku ngomong enggak ya, kan tadi ya maksudnya aku kan juga berusaha dari kemarin tak sebutin apa aja yang perlu kalian hitung, apa saja yang perlu kalian cek, menurut, dan juga kan ada asisten yang membimbing kalian. Seharusnya kamu tanyakan juga ke asisten, dan aku kan juga kasih itu beberapa, maksudnya di dalam perhitungan ini kan nanti aku juga akan nanti kalau kita sudah sampai ke hasil, nanti kan aku akan ngomong, oh yang angka ini nanti akan kalian gunakan untuk mendesain ini, untuk mendesain itu. Oke Kak, gitu. Makasih Kak. Oke, sorry ya. Nih, aku cari model yang mirip begitu enggak ada. Kalau yang lain ada yang kalau
Oke. Begini sebentar. Kita share screen. Oke. Udah masuk ya share screenku ya. Bisa dilihat share screenku? Bisa loh. Oke, ini salah satu bentuk atap untuk bentangnya. Ini lumayan panjang. Kemarin sekitar berapa ya? 5,6 itu kok. Bentar. Ini udah mentok atau enggak, aku enggak tahu. Ini rasanya harusnya masih ke bawah lagi. Jadi dia sekitar 6 meteran tuh. Ini tapi atapnya bentuk atap satu sisi, miring sepihak, begitu, dia hanya miring satu sisi begitu. Jadi kombinasinya, jadi bukan kombinasi, jadi konsepnya mungkin agak sedikit berbeda dari teman-teman, tapi bisa dibayangkan. Jadi ini anginnya karena sudutnya cuma satu. Kalau teman-teman lihat itu dia dominannya bukan karena sudutnya satu dan sangat landai, dia dominannya adalah gaya hisap, bukan gaya tekan. Ini di 12 derajat begitu kemarin, jadi nanti gayanya hisap semua. Nah, jadi kalau kita play bebannya, ini bebannya, oke, ini sorry ya, ini mungkin rada masih salah. Kita benerin aja, kita anggap, kita ulang. Coba aku carikan pembebanannya dulu ya.
Oke, jadi kalau bisa kita lihat, ini pembebanannya, yang ini modelnya. Nah, di model ini kita bisa lihat, kalau aku mau masukkan beban mati, karena dia sudah bentuknya gordingnya ada di titik-titik bul, aku bisa langsung gunakan poin begitu. Aku select di joinnya. Nah, kalau yang sini untuk beban mati itu dia ada satu buah gording dan setengah penutup atap. Kan teorinya begitu. Tetapi di gambar ini kita harus lihat lagi ya gambarnya. Kita cek, kita perlu. Oh, ternyata di gambarku itu, sorry, maaf, aku mau ngomongin gambar tapi cat-nya masih proses, belum tak buka. Sebentar ya, sorry. Oke, ini kita pakai modelnya tadi aja supaya nggak ngulang. Terima kasih Gri sudah dibantu dikirimkan ke aku. Oke Kak, sama-sama Kak. Kalau suara biasa bisa masuk nggak Gri? Maksudnya kalau video biasa, jadi kamu tetap support soal bebannya, biar nanti aku yang masukkan operasikan. Oh ya, bisa Kak, bisa. Bisa ya. Oke. Kak. Jadi tadi kita ini sudah kelihatan ya layarnya ya semua. Maaf kok, itu masih ada item-itemnya di atasnya kok. Ya, sebentar ini lagi. Tak usahakan. Data. Gini ya. Aman? Masih ada menu yang ketutupan kok. Sebelahnya display itu masih ketutupan kok. Menu sebelah display. Gini? Udah kosong kok gini? Masih sih kok, tapi ya kalau udah bisa ya lanjut aja lah kok. Gak apa-apa, Kak. Udah gini ya. Aja ya. Ya kok. Oke. Nah, tadi kita ngobrolkan soal combination-nya. Combination-nya ini berarti sudah ke save. Define pattern-nya sudah nambah. Oke, pattern-nya sudah nambah roof life. Define load
combination yang ini berarti harus di terus yang ini RL terus berarti ini harus di ini ringnya tak ganti ke roof life terus ininya di ring 0,5 sorry adanya bin ya bin sama 2D oh sorry jadi dia nggak bisa gitu ya, dia harus share screen-nya utuh ya, sorry Depan kelihatan kok. kelihatan Kelihatan apa? oh Kelihatan semuanya, Kak. Sekarang sudah kelihatan semua kok. ya udah tak ganti ke screen aja deh biar aman. Bentar, tak cek lagi takutnya salah kombinasinya. Oke. Kita nih. Oke. Tadi kita kan di nomor 1 sudah beres ya, combination 1,2D. Kalau yang nomor 2 ada 12D, 16L, 0,5R. Berarti belum 0,5LR. Ini bisa kita copy aja combination-nya. Kan tinggal yang ini yang berubah. Berarti ini load case-nya kita ganti ke roof life. Scale factor-nya tetap 0,5. Kita modify. Lalu kita tuliskan di sini 1,2D tambah 1,6 life tambah 0,5 proof life. Oke. Lalu kita bisa masuk lagi ke yang ini. Kan sudah, snow-nya kan enggak usah karena snow enggak ada. Kalau yang ini 1,2D, 1,6 proof life sudah ada belum? Proof life tambah life ada ini. Terus proof life tambah 0,5W ada enggak? Belum ada, berarti kita ini masih R ya, berarti yang roof life sama 0,5 L juga belum ada, berarti kita pakai ini aja. Kita modify ya
Modify, sorry. Add copy. Maksudku, sorry. Kita add copy, kita masukkan 1,2D tambah 1,6 LR ditambah L. Yang ini kita ganti ke roof live, di live, ini modify, lalu kita oke. Lalu kita copy yang ini R sama 0,5W. Kita copy, kita tuliskan 1,2 dead load ditambah 1,6 roof live ditambah 0,5 win. Oke. Range-nya kita ganti ke dead. Ke roof live, sorry. Divide. Oke. Berarti masih kurang apa? Yang ini sudah belum. Berarti 1,2D, 1W ditambah live ditambah 0,5 R ada, tapi 0,5 live-nya belum. Berarti kita masukkan add copy. Apa yang berubah? Range-nya kita ganti ke roof live. Kita ganti roof live, angka kalinya sama, kita modify aja. Kita tulis 1,2 dead load ditambah 1,0 win ditambah L ditambah 0,5 roof live. Oke. Cukup, berarti combination envelope-nya jangan lupa kita tambahkan. Modify. Ini baru kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita tambahkan lagi. Apa aja yang belum? 12D, 16L, 0,5 LR. Lalu yang ada LR-nya. ya, oke. Soalnya kan ini tidak terbaca sampai. Oh, yang kombinasinya satu semua ya. Com 1 LR yang ini sudah setengah W belum. 1 berarti kurangnya yang mana? Yang 1W. Ini. Oke, kalau sudah semua, ini combination envelope, jangan lupa yang ini envelope. Nanti kalau kalian linear add, dia menambah semua. Jadi pastikan di envelope. Oke, kalau kita pencet oke, berarti ini secara beban kita sudah siap masukkan beban. Nah, ngobrolkan soal masukkan beban. Boleh dibantu, Gri. Kamu di situ untuk gording bebannya berapa? Oh ya Kak. Kamu tampilkan di chat begitu aja. Kamu ketikkan di chat biar semuanya. Oh ya Kak, baik. Jadi kamu ketikkan beban untuk penutup atap berapa,
Kalau yang di situ penutup atap itu kan berarti untuk satu bentangan. Kita mulai dari deadlock dulu. Berarti yang penutup atap dulu ya, Kak? Ya, kamu ketikkan aja dulu di chat itu penutup atap berapa, cording berapa. Oh, bukan, Gri. Maksudnya yang sudah dikomputasi dong. Poin. Yang sudah kamu poinkan, kan ini kita tinggal memodelkan masuk. Oh iya, baik. Kok? Ya, Makanya, silakan. tadi kalau yang word combination-nya yang envelope itu berarti ke satu semua ya berarti ya? Ya, satu. Jangan lebih dari satu dong. Nanti dikalikan sama dia. Oke, kamu masih. Yang seperti ini, Kak. Ya, itu sudah kilo ya. Beban cordingnya berapa? Iya, Kak. Cordingnya sudah. Nah, pertama kali kalau kita mau nge-add beban, pastikan dulu satuannya di sini sesuai dengan satuan kita. Satuannya kilo, betul ya, Gri? Iya, Kak. Betul. Oke, kalau satuannya sudah kilo, ya kita, misalnya kita modelkan dulu penutup atapnya. Beban cordingnya sekian. Oke, ya? Itu ketutupan hitam-hitam yang sebelah kiri. Yang mana ya? Oh. Nah, yang itu. Oh, sorry. Oh, gimana ya caranya ya? Nah, ini udah hilang nih. Ini tapi kelihatan chat gitu enggak? Chatnya Agri? Nggak kelihatan. Hitam-hitam aja. Hitam aja, Kak, hitam-hitam. Oke. Ya kalau gitu tak pindahkan aja deh. Tak pindahkan ke notepad gitu ya. Wih, itu plafonnya besar sekali, Gri. Ini plafonnya kamu ngitungnya betul enggak, Gri? Miring enggak dia? Dia miring enggak plafonnya, Gri? Gri. Oke. Ya, kita anggap hitungannya sudah betul dulu ya. Ini dari Agri, hitungannya dia penutup atap. Yang ini cording. Ini plafon. Iya, Kak. Yang plafon itu saya dapat beban berat sendirinya 18 kg per meter persegi. Itu dari yang PP itu 1987 itu, Kak. Enggak, kamu modelkan plafon itu pakai jarak antar cordingnya itu jarak miring atau jarak datar? Oh, jarak datar, Kak, bidang X. Oke. Nah, penutup atapmu berat per meter perseginya berapa? 12, Kak. Bahannya apa itu? 12 kg per meter persegi.
galvalum, Kak. Oh, galvalum ya, udah. Berarti mungkin Iya, pada Kak. add up sih. Oke, ya. Ini kita lihat beban matinya adalah ini. Nah, kalau beban matinya adalah ini, mana aja sih yang ada gordingnya? Semua ada gordingnya. Kan? Kalau aku sih sukanya tak masukkan satu-satu. Memang aku tidak modelkan nganu, tapi aku bertahap begitu. Biasanya aku masukkan dulu codingnya sign, join load, forces. Nah, kita lihat load patternnya ada di dead. Kita mau masukkan apa? Ban coding. Ban coding arahnya kemana? Gravitasi, berarti Z. Masukkan Z. Z ini kalau kalian langsung masukkan, dia positif. Dia ke atas, artinya Z positif. Kalau mau dia seperti gravitasi, berarti dia harus diarahkan ke bawah, dikasih minus. Nah, untuk option ini, add. Semua tahu nambahkan, replace mengganti, delete untuk menghapus. Nah, kalau dia masih kosongan awal, add dan replace tidak masalah. Tidak ada bedanya. Nah, kalau seperti ini, tak add, masuk semua nih kodenya, sesuai titik goalnya. Tetapi ingat, tadi yang tak sebutkan, di atas, itu bisa ada 2 coding biasanya, di kanan dan di kiri. Nah, punya Agri gimana, Agri? Codingnya 2 digambar, atau menggunakan satu bumbungan nok? Ada 2, Kak, codingnya. 2, berarti kalau itu kita harus assign lagi nih di sini. Tak tambahkan, assign, join load, forces. Kita harus dengan angka yang sama kita add. Jadi sub itu biasanya dia menyimpan preset terakhir. Patternnya, bebannya, itu dia masih nyimpen. Ini kita add. Jadi dia menjadi 2 kali lebih besar. Nah, beda kalau tadi, misalnya aku mau nambahin begitu, tetapi aku tidak pakai add. Misalnya ini, aku lupa tidak add, masih replace begitu ya. Karena replace ya dia menggantikan. Jadinya mau replace berkali-kali ya angkanya masih segitu, kecuali angkanya besarkan. Ini assign, join, forces. Kamu pakainya di replace, berarti ini harus ganti kali 2. Jadi sebenarnya angka-angka di sini itu juga bisa kalian buat kalkulator sebenarnya, tapi dengan komputasi perhitungan yang sederhana ya, jangan terus minta akar di dalam sini, begitu gimana caranya ya. Aku sih tidak menyarankan, meskipun ternyata bisa, aku tidak menyarankan. Sebaiknya kalian hitung dulu benar-benar. Kalau kalian mengandalkan itu kan berarti kalian hitungannya masih belum siap begitu masuk ke subnya. Oke, selanjutnya apa? Beban penutup atap. Penutup atap ini diingat loh ya, dia itu untuk satu bentang, setengah dari sini, setengah dari sini. Nah, aku tanya dulu sama Gri, di gambar itu ini ada lebihnya enggak? Apa atapmu berhenti di sini? Tidak ada lebihnya, Kak, berhenti di situ. Hah? Gimana, ada lebihnya atau berhenti di sini atapnya? Oh, kalau itu, Kak, ada lebihnya, Kak, sedikit. Nah, kalau ada lebihnya sedikit, saranku, kamu langsung aja pakai angka yang ini. Karena kalau sedikit loh ya, maksudnya kalau ya kurang lebih masih sama dengan jarak ini, kamu bisa pakai langsung angka ini. Kamu masukkan di sini, begitu sebesar itu. Tetapi kembali, kalau ternyata dia sangat panjang atau dia cuma sangat pendek, ya sebaiknya bebannya hanya setengah dari ini. Nah, ini karena dari Agri bilang beban atapnya tuh ada
istilahnya ada tambahan begitu, jurainya begitu lebih panjang, ya kan jurainya itu kan tertumpu oleh gording di sini, sehingga kita bebannya sama semua ini nanti di 71,712. Aku assign ini, kita pilih semua. Sebenarnya kalau ini misalnya begini, kalau kita mau assign-nya join, ada frame ke select itu tidak masalah sih sebenarnya. Cuma misalnya ini ya, tak contohkan deh. Ini kan aku mau nge-assign di join. Ini ada frame yang terselect. Sebenarnya nggak masalah. Misalnya ini assign join load, karena dia langsung perintahnya ke join, bukan ke frame. Join load, forces, kita masukkan penutup atap. Sebesar ini. Jangan lupa diarahkan. Arahnya kemana? Gravitasi ke bawah. Berarti dia menggunakan minus. Kita apa? Replace atau add? Karena masih di dead, harus menggunakan add. Kalau replace nanti dia menggantikan. Oke, kita add. Dia nambah semua. Oke, setelah penutup atap apa? Plafonnya. Plafonnya kita assign. Kalau kita harus ngeklik lagi satu-satu kan lama. Kita ada menu lainnya, kita masuk ke select, preview selection. Itu langsung ke select yang sebelumnya, atau Ctrl J. Nanti dia langsung otomatis ke select seleksi sebelumnya. Lalu kita assign, join load, forces, angkanya sebesar berapa tadi? 100. Arahnya kemana? Ke bawah, minus, add atau replace, add. Nah, dia nambah. Beban matinya sudah masuk semua. Nah, kalau beban hidupnya berapa? Kita anggap pakai yang 100 per titik buhl aja, biar cepat. Tidak perlu hitungan lagi. Gimana tadi caranya? Kita pencet Ctrl J untuk mengulang seleksi sebelumnya. Atau kita pencet di select, get preview selection, lalu kita assign, join load, forces. Load pattern name-nya sudah bukan dead, kita mau masukkan roof life. Kita masuk ke roof life. Roof life-nya berapa? 100. 100 apa? Kilogram. Dipastikan lagi. Add atau replace sama saja karena kita di load pattern yang berbeda. Karena kan di load pattern roof life kan tadi belum masukkan apa-apa. Jadi kalau replace sih kita ini tak replace ya. Terus aku mau ngecek tadi bener nggak, date-nya nggak hilang. Ya tak lihat. Kita buka di display, load, join, kita lihat date-nya nih hilang nggak ya kira-kira? Oh, nggak hilang. Dia tersimpan karena beda load pattern. Tak replace nggak masalah. Tapi berikutnya kalau di replace di load pattern yang sama, nah itu jadi masalah, jadi PR. Nah, berikutnya kita mau masukkan angin dan hujan. Coba, Gri, tolong dibantu berapa hasil komputasimu. Oke, Kak. Untuk yang hujan dulu berarti ya, Kak? Ya, silakan. Langsung di nganu aja, nanti tak pindah ke notepad-nya. Aku harap kalian kalau dalam kelas begini sih sebenarnya sambil ngikuti sih, sambil praktek. Jadi kalau terus kalian menemukan kesulitan apa, itu bisa
sekaligus langsung dibahas karena aku ngalaminya tuh ketika praktek gitu yang baru ketemu, oh ini harus gimana ya, oh itu harus gimana ya. Aku bukan yang superpower tahu segalanya, tapi kemungkinan aku tahu duluan dari kalian. Jadi aku bisa berbagi. Sudah, agree? Kok mau tanya? Silakan. Itu beban plafon itu naruhnya di titik bul yang atas apa yang di bawah? Nah, gini. Kalau orang bikin plafon, itu memang keseringannya ditarikkan tarian ke batang tarik. Ya, kita sering lihat tukang kalau bikin plafon nariknya ke batang tarik. Menurutmu benar enggak secara konsep beban? Batang tarik itu konsep gayanya tuh gimana sih? Kalau ini, kamu lihat nih, teras ini, batang tarik ini, boleh enggak sih sebenarnya dia dikasih beban di tengah-tengah begini? Menurutmu tok? Di mana? Ini kan batang tarik nih. Batang ini kan berperilaku sebagai batang tarik. Dia ini kalau diganduli beban boleh enggak? Yang beban, jadi kalau dia dikasih beban, konsepnya di situ dia kan tertekan dan melendut. Betul. Padahal harusnya dia itu terima beban berupa tarikan begitu sesuai seratnya, dia tidak menerima momen besar di area tersebut. Jadi kalau yang benar, kalau mau gantungin plafon itu harusnya mau gantung ke balok tekanmu supaya gayanya tuh turunnya tuh seperti load pattern yang benar. Jadi kalau ngomong plafon itu boleh nggak digantung ke kuda-kuda? Boleh, tapi gantungnya di mana? Nah itu yang jadi pertanyaan. Kalau menurutku plafon itu, orang pasti ngomong ya gampang kan gantungkan ke balok tarik. Saranku, kalau kamu mengkomputasi plafonnya, beban seluruhnya mau masukkan dalam modelmu, masukkanlah ke balok tekan, jangan masukkan ke balok tarik. Nanti bisa boros sekali modelmu, nanti dia jadi bebannya terlalu besar. Jadi nanti dan di prakteknya juga ya, dan di prakteknya juga sebaiknya kita sebagai engineer kita ngomong gantungkan ke balok tekan, jangan digantung ke balok tarik. Yang di lapangan itu salah harusnya kalau kamu lihat yang digantungkannya ke balok tarik begitu. Bisa diterima tuh? Bisa, berarti kalau input beban semuanya ada di atas ya Pak? Ya sebaik. Beban mati? Ya, betul. Tapi enggak harus digording loh. Kalau kamu misalnya nanti mau baginya tuh penggantungnya tuh banyak begitu ya, atau lebih banyak dari gording, atau mungkin penggantungnya lebih sedikit dari gording begitu, kamu taruh enggak di gording juga ya bisa, tapi itu kan hubungannya soal komputasimu. Oke, bisa diterima? Oke, bisa. Oke. Sama ini kok tadi ya. Kan tak lihat di load pattern apa? Tipe beban ini kan self weight multiplier itu kan 0. Itu untuk yang live, untuk yang selain dead. Itu kenapa ya kok? Jadi supaya ngeluarin self weight multiplier, jadi self weight multiplier itu adalah, jadi kalau yang tak modelkan ini loh tuh, yang ini,
yang ada batangnya, bentuknya gini, yang ada profilnya, begitu. Section properties-nya tak define. Kan ini section properties-nya bisa known, tapi kalau yang ini kan section properties-nya kita define, gitu. Kita bisa lihat nih di frame section. Nah, ini kan kita define nih section properties-nya. Lah, kalau section properties-nya di define, itu nanti dia komputer akan menghitung secara otomatis beban itu. Nah, kalau lebih dari satu load pattern, Mbok kasih self-weight multiplier 1, begitu, nanti bisa jadi komputer menghitung beban-beban yang dimodelkan ini lebih dari sekali. Tetapi itu kalau misalnya jenisnya misalnya ada super dead, super dead, atau ada 2 jenis beban dead yang Mbok masukkan. Tapi kalau yang live, win itu presetnya memang 0 karena mereka tidak ada hubungannya sama self-weight multiplier begitu. Bisa diterima? Bisa. Jadi self-weight multiplier itu gunanya untuk mengaktifkan beban sendiri dari frame yang kamu modelkan. Bisa frame, bisa shell yang kamu modelkan, itu nanti dia akan mengkomputasi secara otomatis begitu. Oke. Beban hujan ini sudah poin ya, Gri, 20 kg. Bagaimana Kak tadi? Beban hujannya sudah poin kan, 20 kg. Sudah. Oke. Ini biar semuanya lihat dulu. Komputasinya ada di 20 kg hujan angin. Ini angin dulu ya. Angin. Mas Punten Ya. mau nanya boleh? Ya, silakan. Aku sambil ngetik nggak apa-apa ya. Oh. Kemarin kan aku waktu nanya ke asisten itu kan soal plafon, lagi-lagi tadi kan soal lagi bahas plafon deh, itu aku nanya tuh kok hitungannya nggak dimasukin ke total beban matinya, itu katanya karena kalau plafon itu ngikutnya ke mana tadi ya? Oh, ke balok. Jadi di atap nggak ngitung plafon lah ini. Bisa jadi. Jadi kemarin kan aku sebutkan kalau di pertemuan berikut sebelumnya waktu aku bikinkan gambar, itu kan aku sebutkan kalau di gambarmu itu ada penggantung. Kembali ya, di gambarnya ada penggantung. Itu bebannya berarti ada yang ditransfer ke atap. Meletakkan penggantung gimana? Tadi sudah jawab, penggantung sebaiknya diletakkan ke beban balok yang tertekan. Iya. Batang yang tertekan. Nah, tetapi kembali, kalau asistennya bilang, udah itu masukkan ke balok aja, nggak perlu pakai penggantung, ya nggak salah. Bisa dipahami begitu. Atau kalian mau melakukan pembagian, misalnya berapa persen yang masuk ke atap, berapa persen yang diterima ke balok. Persentasenya gimana? Ya paling adil ya sebenarnya setengah-setengah, tapi bisa Mbok jamin enggak setengah-setengah? Sebenarnya enggak bisa lah. Gimana caranya Mas untuk mendefine itu berapa yang masuk? Yaitu kembali ke judgment engineering kita. Aplikasi itu cuma terima apa yang Mbok masukkan. Jadi kamu harus menggunakan judgment engineering. Gimana? Oh ya, kalau misalnya sama-sama digantung, kalau aku sih, kalau digantung loh ya, ini kalau ngomong digantung, aku sih lebih suka semua tak masukkan aja ke ke atap begitu, karena akan lebih aman begitu. Atapmu akan jadi lebih aman karena kamu memberikan satu beban lebih besar, jadi nanti profilnya juga profil yang lebih aman. Oh, berarti itu pilihan ya?
Kalau dalam hal ini ya tidak ada aturan baku. Oh, plafon itu harus sekian persen masuk ke atap itu, setahu pun tidak ada aturan baku. Oke, terima kasih. Oke, arah Z-nya di pihak angin ada di 1,26. Ini angin pihak angin gitu ya. Pihak angin. Beban belakang angin. Arah X-nya sama dengan arah X-nya ada di minus 20,878. Lalu arah Z-nya Z ada di minus 55,994. Oke, bisa terlihat semua ya. Ini komputasi yang tadi sudah dibantu sama Agri. Oke, aku mau memasukkan hujan. Selection-nya mana hujan? Semua. Berarti kita select lagi. Aku nggak ambil preview selection karena aku nggak tahu tadi, siapa tahu aku nyelect yang lain mungkin nggak bisa. Ini select manual dulu. Oke, kita assign frame load forces, kita gunakan rain 20 kilo, 20 kilogram minus. Add apa replace? Halo? Halo, replace nggak apa-apa Kak, kan rain. Oke, karena kan load pattern-nya baru, jadi replace nggak apa-apa. Lalu kita mau masuk ke angin. Angin yang ini ada di pihak angin, yang ini di belakang angin. Misalnya, aku modelkan anginnya datang dari kiri ke kanan, berarti pihak anginnya di sini, belakang anginnya di sini. Kalau pihak angin, anginnya datangnya gimana? Datangnya kan tegak lurus bidang. Kalau diuraikan, berarti jadi tekan, dia kan tertekan. Berarti kalau tertekan itu, bidang ini tertekan, gayanya diuraikan jadi ke atas dan ke bawah, lalu ke kanan. Ya, dia ke bawah dan ke kanan. Kita pilih. Tadi Agri bilang yang sini itu ada lebihnya, berarti aku bisa pakai angka ini, komputasi ini untuk di ujung juga bisa. Lalu yang di sini, di sini, di sini, di sini. Yang di atas boleh enggak tak kasih beban yang besarnya sama seperti ini? Ini kan satu jarak gording. Padahal di sini dia hanya terima tekan itu setengah jarak gording. Berarti kan nggak boleh. Kita tinggalkan aja dulu. Kita sign yang ini dulu. Kita sign join load forces. Kita mau masukkan apa? Bin. Arahnya apa? Kita masukkan arah Z dulu. Apa? Positif apa negatif? Oh, negatif. Tuh, add apa replace? Karena baru masukkan win, replace tidak masalah. Replace aja. Udah masuk nih, yang tegak. Lalu yang di atas ini, dia konsepnya adalah tekan. Kita assign, join load,
forces. Yang kita select baru ini loh ya. Berarti aku replace tidak masalah. Tapi lihat angkanya harus setengahnya. Ini tak bagi 2. Oke, beres. Masukkan, nggak masalah. Setengahnya loh ya. Lalu berikutnya kita select lagi. Yang ini yang bawah. Kan kita mau masukkan angin yang arahnya horizontal. Kita assign lagi. Join load. Kita forces. Kita masukkan besarnya ini. 0,470. Arahnya apa? Arahnya sumbu X. Masukkan. Nah, arah sumbu X ini positif atau negatif? Ya seperti kartesian. Kalau X-nya ke sana, berarti ya ke sana itu positif. Jangan lupa setnya kamu nolkan. Add atau replace? Ya add. Nanti kalau nggak replace yang tadi berdiri hilang. Oke. Sudah masuk semua. Yang ini gimana? Sama kayak yang tadi. Ini berarti assign, join load, forces. Kan besarnya segini, tapi bagi 2. Bagi 2. Add atau replace? Harus add. Harus add. Karena kalau replace, hilang nanti dia yang sebelumnya. Oke. Nah, tadi kan tak tunjukkan kita nginputnya 2 beban ini sendiri-sendiri. Bisa nggak sih, Kak? Tadi kan di settingannya tuh kan bisa nginput macam-macam berbarengan. Bisa. Kita praktekkan untuk yang pihak belakang angin ya. Kita masukkan dulu yang ini, yang full. Yang full kita masukkan dulu. Sebentar, sebelum tak masukkan, kalau barang ini terhisap, gayanya keluar ke sana, berarti kita harus bayangkan dulu ya, arah gayanya itu jadi kemana. Yang kalau ke sana ini, gayanya buka lurus ke sana, yang vertikal dia ke atas, yang horizontal dia ke kanan. Berarti yang vertikal positif, yang horizontal positif juga. Ini angkanya kita butuhnya positif. Kita masukkan di sini X-nya positif, Z-nya juga positif. Replace atau add? Tidak masalah, karena ini baru. Di sini tidak ada gaya. Kita replace saja. Langsung kebentuk 2 gaya. Ini tak matikan dulu aja sectionnya biar jelas. 2 gaya. Nah, masih belum masukkan yang atas ini. Yang atas ini kita masukkan. Assign, forces. Kemarin kan aku bilang, kalau yang atas itu nanti harus dijumlah. Sebenarnya tidak perlu dijumlah manual. Kita tinggal add saja. Ingat, ini untuk 1, kita butuhnya setengah. Berarti harus dibagi 2 dulu. Bagi 2. Bagi 2. Oke. Dah. Dia akan otomatis mengkomputasi mana yang lebih besar setelah dijumlahkan, yaitu terus sisanya yang ditampilkan. Ini beban sudah kita input semua. Nah, kita tahu di kelas beja kita kan belajar ada 2 jenis sambungan. Sambungan itu ada sambungan kaku, begitu, dan sambungan yang tidak kaku. Biasanya sambungan yang tidak kaku ini berupa baut untuk hanya menerima gaya minimum saja. Nah, baut yang hanya menerima gaya minimum saja itu
secara perletakan dia tidak menghasilkan momen. Jadi kuda-kuda ini harus terbebas dari momen, karena kan nanti kita memodelkannya kan di baut, di kenyataan. Lah, model ini kalau kita langsung gambar kayak tadi awal itu, semua ini menurut aplikasi masih sebuah batang-batang yang dilas begitu. Ini kalau sambungannya kaku semua. Nah, gimana cara untuk membuat model SAP mengetahui bahwa mereka harus memodelkan sambungannya tidak kaku? Kita harus select semua batangnya. Setelah kamu select semua batangnya, kamu assign, frame, lalu kamu masuk ke release or partial fixing. Ini kita ngomongkan apakah ada elemen yang dilepaskan begitu dari gaya-gaya tertentu. Nah, yang gaya tadi tak sebutkan kan gaya momen yang major dan minor. Itu kita masukkan saja semua. Kalau ditanya, Kak, memang kalau sambungannya itu harus semuanya baut rilis begitu. Kalau kenyataannya di lapangan las gimana? Kan begitu. Nomor satu, sebagai engineer kita harus pahami dulu apakah las itu memang diperlukan, berguna. Terus kedua, kalau aku tadi sempat sampaikan, kamu itu memodelkan barang existing yang tidak bisa dirubah-rubah, tapi kamu mau cek, kamu diminta cek kekuatannya itu berapa. Nah, itu kamu bisa lihat nih, frame partial fixing spring. Jadi besarnya itu persentase dia menerima momen atau tidak menerima momennya berapa persen itu kita bisa masukkan di sini. Start itu posisi tumpuan yang pertama kamu gambar, N itu tumpuan satunya. Jadi kalau tak lihat kan ini misalnya begini ya, semisal nih rilis N-nya tak kosongin dulu, nanti tampilannya seperti ini. Jadi batang-batang yang awalnya itu kamu mulai gambar nih kan Agri berarti gambarnya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, awalnya terilis tapi N-nya belum terilis. Nah, kalau kita mau rilis semua, berarti tinggal kita ulangi lagi tadi. Assign, frame, release part fixing, ini N-nya kita centang. Oke, jadi rilis semua dia sekarang. Kalau sudah terilis, gimana? Kita bisa, beban sudah masuk nih, kombinasi sudah masuk, beban, batak semua sudah terilis. Udah, kita bisa mulai run the analysis. Nah, ketika run analysis, kita lihat nih cases kita macam-macam kan, dead, modal, live, wind, rain, roof life. Modal itu adalah satu case load pattern yang diaktifkan hanya untuk kalau kita menghitung gempa. Di atap, peraturannya atap tidak perlu dihitung gempa. Jadi, modalnya tak do not run case. Ya, run. Yang ini do not run. Oke, kita run now. Dia akan mengkomputasi, proses dulu. Oke, harusnya, oke, dia sudah tunjukkan ini bentuk lanjutannya. Untuk selanjutnya, dari setelah kita tahu bentuk lanjutannya seperti ini. Kalau kita dulu diajarikan, kita lihat nih, di sini. Oh, perletakannya itu berapa sih? Nah, kemarin yang tak omong, di sini gunanya combination envelope. Kalian tidak perlu nih, lihat satu-satu, diceki berapa yang paling besar. Nah, kalian tinggal pasang aja di combination envelope. Ini kalau show as arrow boleh. Oke, nah nih gayanya sendi
yang vertikal sebesar ini paling besar, horizontal sebesar ini. Ini sudah otomatis yang paling besar. Yang ini juga di atas. Ini sudah otomatis yang paling besar begitu. Nah, ini mau dicatat, harus dicatat nih nanti. Nanti kalian pakai yang sendi aja. Nah, kita pakai yang betul kan lebih besar. Oh, sama. Berarti ini sama ini sama. Nah, kalian pakai yang lebih besar nanti ketika di permodelan yang di permodelan frame gedung struktur secara 3 dimensi, 2 angka ini yang kalian inputkan di lokasi-lokasi atap kalian. Nah, kembali ketika kalian sudah inputkan angka ini, tadi kan Michael tanya, Kak, yang dihitung apa? Ini loh, 2 angka ini, itu 2 angka yang digunakan untuk perhitungan base plate. Base plate itu kalian ngitung tabelnya, kalian ngitung kekuatan bautnya. Baut itu kekuatannya dari mana? Nih, baut itu kan teriris oleh gaya ini. Nah, itu baut itu harus tahan tuh sama ini. Terus kalau tebalnya itu ada hubungannya sama kombinasi dari beban yang ke atas ini. Ini lihat ya, ini semua ini reaksi loh. Nanti kalau kita masukkan ke dalam SAP, ke dalam model, ke dalam model struktur gedung, ini harus dibuat berlawanan arah. Kan ini reaksinya begini, gayanya itu ke bawah dan ke kanan berarti. Nanti jangan modelkannya tetap ke atas sama ke bawah, ya ke kiri gini. Memang gedungmu keangkat, yang enggak. Gedungmu itu tertekan dan terdorong ke dalam. Oke, kita mau lihat apakah penampangnya ini sudah cukup. Nah, melihat penampangnya ini sudah cukup atau belum, di aplikasi SAP Etaps itu kemarin saya jelaskan dia bisa ngecek. Nah, tetapi kembali ceknya itu nggak bisa langsung kalian pencet ini langsung cek begitu tuh jangan. Karena kalian harus baca dulu di dalamnya. Banyak aturan-aturan yang masih berkaitan, jadi jangan langsung dicek gitu. Kita masuk ke yang paling utama dulu. Select design combo. Select design combo ini, kalau kalian punya combo banyak begini, sebenarnya kan sudah diwakil dengan envelope. Kalian mau masukkan envelope-nya aja, silahkan. Atau kalian mau masukkan semua, itu ya nggak apa-apa. Nggak salah, karena yang perhitungan penampang itu sudah cukup pandai seperti envelope. Dia akan ngecek langsung otomatis mana yang menghasilkan beban atau gaya dalap paling besar. Kalau dalam kondisi ini, karena aku sudah punya envelope, ya aku masukin envelope aja lah, nggak perlu yang lain, nggak perlu masuk. Nah, yang bawah ini perlu diperhatikan. Auto Design Load Combination. SAP Etaps itu punya code-code dasar basic yang itu juga menyediakan kombinasi beban. Nah, sebaiknya kalian uncheck saja karena kombinasi bebannya itu dia kan biasanya menggunakan aturan Amerika. Nah, aturan Amerika memang sih diadopsi sama kita, tetapi tidak diadopsi 100%. Kayak kombinasi pembebanan itu beberapa di Amerika ada yang lebih besar. Jadi sebaiknya karena kita sudah susah payah tadi itu bikin kombinasi, yang ini matikan aja, kita pakai yang sudah kita buat.
Kita pasang oke. Lalu kita lihat lagi, ada lagi loh ya, jangan langsung loh ya. View revise preference. Ini adalah mau ngomongkan building code yang kita pakai. Kembali, kalau subnya sub 2000, sub 20 begitu, nanti bisa jadi building code-nya lebih baru. Nah, kalau di sini, ini sub 15, kita gunakan AISC LRFD, milih antara yang 99 atau yang 93. Nah, kalau yang 99, ini kita lihat, dia itu ada preset untuk gempa. Padahal kan kita tidak mau ngitung gempa kalau di atap. Nanti kalau kita di gedung, kita akan ngitung gempa. Di frame-nya kita masukkan gempa. Kalau yang di sini kan kita tidak masukkan gempa. Kita pakai yang LRFD 93 saja. Kak, ini angkanya di mana? Ini angkanya adalah angka-angka preset dari peraturan ini, peraturan Amerika. Nah, kalau tak cek beberapa sih, kalau yang terbaru memang sudah sesuai dengan SNI kita, karena kan diadopsi. Jadi bisa langsung dipakai. Nah, lalu berikutnya, tadi itu sudah, anunya sudah. Nah, berarti kita sekarang sudah bisa lihat analisisnya. Start design. Wah, kita bisa lihat nih, biru semua, birunya biru muda ini. Nah, kita bisa coba display design info. Ini berarti dia akan menunjukkan rasio dan value-nya di sini. Berarti kalau kembali ya tadi, kalau satu ini dia lebih dari satu, itu adalah ngomongkan soal perbandingan beban yang diterima dibandingkan tahanan yang dimiliki. Kalau di sini berarti ini warnanya biru, tahanan, dan perbandingan antara tahanan dan kemampuan itu ada di antara 0 sampai 0,5. Kalau semisal mau cari beban yang terberat begitu ya, kan kita yang kita hitung itu kan di sini soal axial force-nya. Kita buka axial force, kita lihat combination envelope, show value on diagram. Ini kita bisa lihat nih, oh mana aja yang terbesar. Kalau kalian mau lihat di satu-satu, aku bilang bisa aja nih, oh kalian catat nih di sini, oh kalian catat nih di sini. Bisa enggak Kak? Bisa. Cuma kalau kalian punya kayak begini itu, kalau kalian modelkannya banyak berkali-kali kan ya capek ya. Nah, saranku gini aja nih, kalian blok. Kalian lihat display, show table. Kalian mau apa? Lihat elemen output. Ini ya, analisis elemen output. Barangnya apa tadi? Frame. Frame output berarti. Terus kita lihat di, coba kita lihat di stress. Coba. Ini kita lihat select load pattern. Ini kita clear aja. Oke. Kita lihat nih select load cases. Wah, kita ngapain ngeliatin yang lain? Sudah dibuatkan di envelope, lihat envelope aja. Lalu kita buka. Nah, dia akan tunjukkan nih. Oh, ini ada batang satu. Station ini lokasi dari batang satunya. Gitu. Oke, oh sorry. Jadi ini harusnya salah. Kita buka display lagi, ulangi, sorry. Yang dilihat kalau kalian mau lihat gaya tekan,
axial force tadi. Terus momen, shear itu kita pakai yang element forces, jangan yang stress. Ini load pattern-nya bagus. Ini select load-nya sudah combination envelope. Kita buka. Oke. Di mana aksialnya? Aksial itu yang P. Gimana cara taunya? Ya ini kita sebentar ya. Jadi kalau di sub rada sulit sebenarnya. Daripada kalau di etaps gitu kalian bisa ini bisa minta dia bisa diurutkan, tapi kalau di sini tidak bisa lah. Kalau tidak bisa berarti kalian harus kalian ekspor dulu, ekspor tabelnya ke Excel. Nanti kalau kalian sudah ekspor ke Excel kan ini kalian bisa si maksimum atau si minimum begitu. Jadi yang maksimum nanti jadi beban tekan, terus kalau yang minimum nanti jadi beban tarik. Ini kan ada yang positif-positif nih. Positif-positif itu berarti dia tertarik, dia tambah molor, tambah panjang. Kalau negatif dia tertekan, dia tambah pendek. Nah, kalau kalian sudah punya angkanya, kalian komputasi itu, kalian hitung pakai Excel, hitung ulang. Yang di dalam dimodelkan ini kan penampangnya utuh. Memang stres rasionya masuk. Tapi kalau penampangnya lubang pakai baut, dia kan kekuatannya pasti berkurang. Nah, itu gunanya tidak bisa cuma mengandalkan aplikasi saja. Kalian harus ngitung lagi. Oke, kalau sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan enggak? Masih kurang jelasnya bagian code-nya yang tadi pakai AISC LFD D93 itu masuknya di bagian mana dan pengaruhnya apa ya? Masuknya kemana tuh maksudnya ngambilnya di mana, bukanya gitu? Ya kalau tadi sempat disconnect soalnya. Oke, bukanya itu di sini. Ini kan gambar BIM-nya ini. Atau kalian di sini deh. Kalau ini belum tentu ada. Ini kan toolbarku sendiri, kan tak siapin. Kamu buka di design, steel frame design. Di sini ada revise preference. Revise preference ini di sini ada bilang design code. Design code ini ada macam-macam. Nah, ini kamu pakai kalau yang di sub-nya sub 15 ya, itu kamu pakai aja AISC LRFD 93. Nah, kenapa enggak pakai yang AISC 99? Karena di sini ada faktor seismic nih, seismic code gitu, terus seismic design category. Ini ngomongkan soal keutamaan gempanya begitu. Ini hubungannya juga soal jenis tanahnya begitu. Nah, kalau yang ini tak sarankan udah pakai yang ini aja. Nah, kalau ngomong, Kak ini angka-angka ini dari mana? Ada, kalian kan tahu VMN itu besaran V, angka keamanannya itu dikalikan tahanan momen lentur gitu. Berarti itu VMN itu V-nya bending, V compression itu V-nya TN biasanya. Tension dan compression kan gitu biasanya. Nah, ini compression, yang ini tension. Nah, angka-angka ini adanya di mana? Ya, ada di aturan, ada di SNI-nya. Tapi kalau setauku, karena
SNI itu juga mengadopsi aturan ini, jadi ini bisa mbok pakai. Kalau kamu mau lebih aman gimana? Ya ini tinggal mbok kecilin dari angka ini, itu pasti lebih aman karena dia mengakui kekuatan batangnya itu tidak 100% kan, ini kan cuma 90%, 85%, 90%. Nah itu bentuk angka keamanan. Ini terus di oke, berarti aturan presetnya sudah ke situ. Gitu, gimana? Bisa diterima nggak? Bisa kok, terima kasih. Bisa ya? Oke, sampai di sini dulu. Kan kita juga waktunya sudah lewat nih. Nanti di berikutnya tak sampaikan gimana caranya supaya dia bisa kalau kita masukkan beberapa batang jenis profil, dia bisa komputasi manual. Tapi kalau sekarang harusnya begini aja dulu sudah cukup buat kita semua. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sebelum tak tutup? Permisi Kak. Ya. Mau memastikan Kak yang plafon tadi, berarti plafon tadi dimasukkan ke beban mati kalau di gambar kerjanya itu dia digantungkan ke atas, begitu ya Kak? Ada penggantungnya, bila ada penggantungnya. Halo, Gri? Oke, berarti kalau misalnya begitu ya Kak, sebaliknya. Kalau tidak ada penggantungnya, berarti nanti dia harus masuk ke ring balok atau ya harus masuk ke ring balok. Oh ya. Oke, cukup. Sama ini Kak, Kak Daniel, Pak Aher dan teman-teman, tadi mohon maaf kalau tadi sempat karena saya kan pakainya data seluler bukan wifi, jadi sinyalnya kadang-kala putus nyambung begitu. Ya, aku juga terima kasih Agri. Teman-teman yang tadi ngechat juga membebani dirimu malahan. Mungkin itu juga catatan buat malah nambah ilmu. Ya nggak apa-apa. Begitu. Sekiranya segitu dulu aja. Kita ketemu minggu depan. Di minggu depan aku harap semua sudah mencoba sehingga ada input yang bisa tak berikan 1-2 untuk kalian soal ini begitu. Nah, di berikutnya aku mohon semua sudah cari yang kemarin tak sebutkan, aturan-aturan, barang-barang bukti kayak maksudnya tadi yang disebutkan Agri, ada enggak sih profil ini begitu, ada enggak sih profil itu dijual enggak sih begitu, umum enggak sih. Nah itu sebaiknya kalian juga cari datanya ada, sehingga besok ketika besok kan aku rencananya mau di pertemuan berikutnya mau bagikan, kalau tadi kan sudah preset nih 90-99 itu sudah preset. Jadi dia hanya menghitung, oh cukup nggak sih Pak 90-99. Nanti kita bisa membuat sub itu yang menentukan. Kita siapkan misalnya 10 jenis profil. Nanti sub akan menentukan profil mana yang paling ekonomis. Begitu dulu dari aku untuk kita hari ini. Masih ada pertanyaan? Tak buka terakhir. Tak buka untuk terakhir kali pertanyaan. Cukup? Oke. Saya coba tak kembalikan dulu ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, ada yang mau ditambahkan? Siang Pak Hermawan, ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin sedang tidak tersambung begitu. Terima kasih untuk semuanya. Oh ya, silakan Kevin. Halo kok, Ya, sorry, silakan. aku mau tanya.
Ya. Aku tuh masih bingung yang penginputan beban Mm-mm. yang itu kan yang di ujung itu kan dia kan pakai setengah jarak Ya, underboarding itu jaraknya jarak miring atau jarak horizontal ya? jaraknya jarak miring. Kalau untuk yang untuk yang oh ya tadi berarti ada kesalahan di aku, sorry. Untuk yang atap, tadi kan Agri itu bilang dia atapnya ada lebihan, jadi nggak berhenti sampai di situ aja, dia ada lebih. Jadi tadi tak ambil satu untuk satu jarak. Satu jaraknya itu kalau untuk atap, penutup atap, angin, itu jarak miring. Kalau plafon, jaraknya jarak datar. Karena kan plafonnya datar. Tadi yang salah di aku adalah plafonnya kan di ujung harusnya tak input setengah. Karena kan nggak mungkin plafon lebih ada kepetan gitu kan nggak mungkin. Oke. Berarti untuk plafon itu dia setengah ya? Ya, Jarak datar ya. jaraknya jarak datar. Tapi kalau untuk apa namanya untuk beban atap dan sebagainya itu dia jarak miring ya. Betul. Oke, thank you kok. Itu aja sih. Oke, gitu aja ya. Terima kasih untuk semuanya sudah mengikuti kelas hari ini. Mohon maaf, kelihatannya hari ini rada molor, rada panjang. Mohon semuanya mengerjakan tugas besarnya sesegera mungkin, karena habis ini aku akan, kan di minggu depan aku kan kasih yang tadi itu untuk menentukan, sama aku akan langsung masuk ke hal-hal yang di sebelumnya aku siapkan untuk UTS. Jadi gitu aja. Terima kasih sudah mengikuti kuliah hari ini. Jangan lupa absen, tak ingatkan, jangan lupa absen, sintaknya diisi, terus kalau kita di sini kan absennya lewat lalak gitu ya lah. Iya Kak, tapi tadi di Sintak nggak bisa Kak. Oh, di sintak nggak Di bisa. Sinta nggak bisa. Tidak ada perkuliahan tulisannya. Tapi di backup bisa ya. Ya, bisa dibantu lah di backup. Iya, kan tetap ada backup-annya yang ngechat di Lala itu absen. Ya udah, Ya. itu aja. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Kak Daniel. Yuk, sama-sama. Thank you, Terima kasih kok. Ijon.